kebetulan di kamar mandi itu yang ada jendela ventilasi itu. Abang pernah lihat itu kan, ventilasi tahu, jendela tahu. itu. Jadi saat kita tengah malam buang air apa di muka, di situ ada kepala dari luar gitu. Menakuti atau memang ingin menyaksikan saja gitu? Hanya ingin menyaksikan aja. Kemudian nih kalau yang di tangga tadi bang, kuntilanak Iya, itu mengganggu aja. itu sebenarnya dibilang kuntilanak sih, saya belum pernah melihat dia menggunakan baju daster putih seperti kuntilanak itu. Jadi dia selalu berpakaian seperti gadis Cina gitu. Oke, mereka sadar nggak Bang Yusri bisa melihat mereka? Iya, sebenarnya mereka sadar, makanya mereka lebih mengganggu saya ketimbang orang yang tidak bisa melihat gitu. Karena mereka ada sebagian yang senang bisa dilihat, ada sebagian yang tidak merasa tidak senang gitu, merasa terganggu karena diri tidak bisa dilihat gitu. Gitu. Itu awal mula Bang Yusri ke bengkel sudah ada reaksi dong. Sudah mereka ada di situ. Jadi aura sudah kelihatan gitu. Dan ada nggak ketika Bang Yusri masuk langsung mereka menunjukkan dirinya? Ada, itu yang perempuan itu. Yang perempuan itu. Iya. Jadi dia awal saya ke situ itu dia udah menunjukkan diri dia gitu, tidak menggunakan busana selai pun gitu. Jadi dia berdiri di tangga gitu senyum-senyum. Saya kira itu maksud yang kurang baik ya, karena menunjukkan diri tidak menggunakan busana sama sekali gitu. Dia berdiri di depan tangga tidak menggunakan busana sama sekali. Itu tangga yang arah ke atas ya, yang belakang. Lantai 1 mau naik ke lantai 2. Di situ. Di situ. Itu maksudnya dia cara berinteraksi seperti itu menyambut atau Itu kurang tahu. tapi dengan gaya dia senyum. Iya. Seperti menyambut gitu. Menyambut. Iya. Berarti mereka juga sudah tahulah bahwasanya Bang Yusri bisa melihat mereka. Iya. No, ya namanya hal-hal sianya ada kelebihan dan mereka kok bisa melihat oh ini bisa melihat dari golongan kami gitu dan mereka langsung menampakkan diri. Mungkin yang kita orang normal ataupun kita yang biasa yang nggak bisa melihat hal seperti itu mungkin mereka sudah hadir di tempat itu namun karena kita tidak bisa melihatnya gitu. Karena di setiap bangunan itu sudah memiliki penghuni ya. Iya, jadi setiap ruangan itu sudah ada penghuninya. Setiap ruangan. Iya. Bukan hanya satu bangunan. Bukan. Setiap ruangan seperti ini bisa jadi sudah ada gitu. Dan itu terjadi di sana. Iya, di sana saya sekitar ada 16 jenis makhluk halus yang pernah saya jumpai yang berbeda di situ. Yang paling mengganggu itu seperti bangsa jin, dia memiliki telinga yang panjang, runcing gitu. Jadi bentuk tubuh dia tidak terlalu tinggi, sangat rendah, sangat sekitaran 1,5 meter, 1 meteran gitu. Itu sangat mengganggu karena dia sering mengintai tengah malam gitu. Jadi dia masuk ke kamar, jadi dia mengintai saat saya sedang tidur gitu. Jadi sangat mengganggu. Makhluk pendek kemudian mempunyai telinga lebar. Dia nampak seperti anak-anak atau seperti alien. Jadi wujudnya seperti alien, persis seperti alien. Oh berarti memang dari golongan jin gitu. Dia memang mengganggu. Bahkan makhluk di situ diganggu juga. Oh berarti dia mengganggu makhluk sesama dia juga ya. Berarti jahil lah gitu ya. Namun membahayakan tidak bang? Tidak sih, karena mereka tidak bisa menyentuh kita gitu. Jadi mereka tidak bisa menyentuh kita. Mereka hanya mengganggu di dalam mimpi kita gitu. Makanya sebelum tidur alangkah bagusnya kita berwuduk dulu, baca doa gitu, keadaan bersih baru istirahat. Soalnya mereka tidak bisa mengganggu. Oke. Lalu bang, di antara ke-16 makhluk tadi ada tidak yang kira-kira dari makhluk itu yang memang baik? Ya kira-kira dia tidak ada ingin mengganggu namun menunjukkan dirinya gitu. Sebenarnya ada sih yang hanya menunjukkan dirinya saja agar dia dihargai gitu. Dia menunjukkan dirinya untuk supaya yang bisa melihat dia itu menghargai gitu. Bahwa dia ada di situ. Dia tidak mengganggu sama sekali. Itu jenisnya gimana bang? Itu
jin-jin seperti kuntilanak ada juga yang tidak mengganggu, tidak jahil gitu. Dari jenis kuntilanak. Iya. Oke, kemudian Bang Sri, Mm-mm. dari sekian makhluk 16 tadi kan berbeda-beda nih. Berbeda. Saya kan cukup lama juga di situ ya, sekitar 1 tahunan sebelum Bang Yusri ke situ dulunya. Setahun sebelum Bang Yusri ke situ saya dulunya di situ juga, dan posisi saya dulu sempat sekitar 8 bulan saya tinggal sendiri di situ. Namun saya tidak pernah sih mengalami hal-hal sedemikian dikarenakan saya juga tidak bisa melihat hal seperti itu. Namun terkadang saya merasakan ada keanehan, Ada hawanya. ada hawa yang kira-kira Kurang nyaman gitu. kurang nyaman, dan saya pun merasa seperti terganggu gitu kan. Ya, ketika saya mengalami hal tersebut, saya melihat sekelilingan saya seperti kurang bersih saja. Kadang ada barang berantakan, Iya. kadang ada teman-teman, kadang misalnya nih saya bawa teman, ataupun sebelumnya saya baru-baru ke situ kan banyak juga teman itu. Jadi kadang teman saya nih bawa teman, dia isinya aktivitas seperti anak muda lah, jadi mungkin agak berlebihan. Jadi kadang setelah mereka pulang, saatnya saya sendiri di situ, jadi seperti gimana ya, ada yang aneh gitu kan. Nah, jadi sih itu sering juga. Kemudian saya yang agak sedikit dulu pernah sedikit gimana ya, bukan melihat atau lebih ke merasakan ya. Iya. Itu di toilet ruangan tengah, di tangga, Iya. dekat tangga. Ke lantai 2 Bang, ya. Nah, Nah, jadi situ ada kuntilanak sih sebenarnya. Jadi ada kuntilanak itu yang kebetulan di kamar mandi itu yang ada jendela ventilasi itu. Abang pernah lihat itu kan, ventilasi tahu, jendela tahu. itu. Jadi saat kita tengah malam buang air apa di muka, di situ ada kepala dari luar gitu. Jadi dia mengintip gitu. Itu suatu kesenangan bagi dia ya. oh, berarti ini Itu iya. mungkin memang seperti itu deh ya. Iya. Jadi saya setiap malam masuk kamar mandi ada dia di situ. Ada dia. Jadi Itu untuk reaksi mengatanya, dia menakuti atau memang ingin menyaksikan saja gitu? hanya ingin menyaksikan aja. Makanya kalau kita mau masuk itu baca doa, insya Allah mereka langsung pergi ya. Kalau tidak itu suatu kenikmatan bagi mereka mungkin. Oke. Kemudian nih kalau yang di tangga tadi Bang, kuntilanak. Iya. Itu Itu mengganggu atau? itu sebenarnya dibilang kuntilanak sih, saya belum pernah melihat dia menggunakan baju daster putih seperti kuntilanak itu. Jadi dia selalu berpakaian seperti gadis Cina gitu. Oh, berarti ini Dia Cina. dia ada yang pengikat rambut dia seperti Cina gitu, ada macam bendera, ada ikatan gitu. Itu mengganggu atau gimana? Sebenarnya sih tidak, karena mungkin awal saya datang ke situ mungkin mereka masih terganggu, jadi mereka hanya memperingatkan saya aja. Tapi selama ini sih udah baik-baik saja gitu. Soalnya saya pernah merasakan di tangga itu, biasanya kalau malam selesai kerja kan saya sambil makan nih, Iya. ke dapur. Jadi saya sering naik ke sekitar 3 biji tangga. Kemudian saya duduk menghadap ke dapur, jadi sambil makan mie. Nanti lagi enaknya makan mie, seperti ada nggak nyaman aja gitu. Iya. Ya itu aja paling sering. Tapi untuk hal-hal lain separah mungkin saya melihat ataupun suara yang saya dengar sama sekali belum. Namun teman-teman saya yang pernah tinggal di situ beberapa hari, mereka sering mendengar, bahkan ada salah satu teman saya sempat melihat gitu. Itu ketika dia bawa nasi rice cooker, dia mau masak nasi, karena rice cookernya ini dalam kamar nih. Iya. Jadi dia ke toilet, ke wastafel yang dekat toilet itu. Ketika balik, dia bawa rice cooker, mau masuk, tiba-tiba dia lihat di depannya, dia mau bawa Jadi dia kaget gitu. Nah, dia lihat di depannya, kaget, rice cookernya jatuh, dia lari ke bawah. Posisinya saya lagi kerja di bawah, perbaiki mobil. Dia langsung lari ke bawah, teriak, seperti ketakutan gitu, kayak mau nangis juga. Nah, pas dia lari ke bawah, bilang sama saya, sebenarnya dia bilang sama bos saya, kamu kenapa? Saya ada lihat ini gitu kan, ini gitu di atas. Jadi karena bos saya ini pun yang anggap gurauan, saya pun ketawa itu. Kemudian coba kamu cek ke atas, Dem. Kemudian saya cek ke atas, nggak ada apa-apa. Yang ada rice cooker yang berisikan beras tadi udah pada tumpah. Dan kemudian saya tanya sama dia, kamu lihat apa? Kamu lihat di mana? Nah,
saya lihatnya di sini. Itu kan kamar, kalau nggak salah itu kamarnya Bang Yusri sekarang. Iya, Nah, itu kamar di satu tempat sekarang. di situ kamarnya, saya pun kalau nggak salah di situ kamarnya dulu ya. Pas dia mau masuk di depannya dia lihat. Gitu. Berarti antara kamar Bang Yusri sama kamar yang di sebelahnya. Iya. Nanti lain kali mungkin kita bisa jalan-jalan untuk melihat lokasi ya, biar teman-teman nggak penasaran gitu. Iya. Kalau yang menurut Bang Yusri gitu, yang dilihatnya tadi jenis apa ya? Yang itu tadi mungkin yang kunti dua tadi ya, yang Cina tadi, yang wanita yang memiliki satu laki-laki dan dua wanita Cina tadi ya. Saya kira itu karena mereka yang sering di situ, di tangga itu macam tempat mereka aja gitu. Menurut saya sih sama seperti itu juga dikarenakan gelagat mereka. Karena ini tadi kan otomatis dia menakuti dong. Iya. Ketika kita jalan tiba-tiba dari depan, otomatis itu menakuti gitu kan dengan jarak sedekat mungkin itu. Tidak menakuti ya, mungkin mereka tidak sengaja menampakkan diri gitu. Karena alam mereka semalam kita itu sangat tipis ya. Oke. Karena mungkin tidak sengaja, karena kawannya itu pun mungkin sudah penakut dasarnya gitu. Kalau memang itunya ya sih Bang, dan kemudian kawan tadi memang dia agak penakut. Namun dia sendiri pernah bilang sama saya, dia tidak pernah ataupun tidak ada memiliki kelebihan melihat hal-hal seperti itu. Namun ketika datang rasa takutnya, terkadang katanya kayak nampak benda itu makhluk itu gitu. Karena mereka membisikkan gitu. Di situ ada, di pojok itu ada ini kata dia. Jadi karena kita takut itu, jadi dia terwujud gitu. Karena itu untuk kesenangan mereka. Yang kembali ke cerita kita tadi, mereka telah membaca pikiran kita. Contohnya nih, kita takut nih, kita memang orang penakut, dan kemudian ada suatu tempat yang kita takuti, angker gitu mungkin. Kita otomatis pasti membayangkan apa di situ. Apa yang di situ. Contohnya nih, kita membayangkan sosok seperti kuntilanak misalnya. Kemudian ketika penunggu di situ tahu yang kita takuti itu jenis apa, mereka langsung mewujudkan gitu. Jadi mereka langsung mewujudkan yang kita takuti tadi. Dan teman saya nih bilang juga, yang dilihatnya itu selalu seperti yang nggak terlalu lama lah, hanya sekilas gitu, tapi nyata banget gitu. Oke. Kemudian Bang Sri, itu yang untuk di lantai 2. Kemudian yang di lantai 3 ini, di situ sangat banyak sih anak-anak itu. Itu anak-anak. Ini benar. Saya ini sebenarnya ini tanpa disetting sama sekali ya, karena Bang Yusri bilang benar katanya ini anak. Saya benar, kenapa saya bilang benar? Saya kan pertama tinggal di bawah tuh. Kemudian hampir berapa bulan di atas. Sempat juga tinggal di bulan di atas. Beberapa bulan tinggal di atas dikarenakan di atas itu ada AC. Kan di atas ada AC ya. Ada. Yang kamar paling depan itu setelah kamar dekat tangga, nomor 1, nomor 1 dekat toilet ya. Nomor 2 di tengah, yang paling depan itu yang ruangannya besar. Di situ ada AC-nya. Hari itu saya nggak nyadari bahwa AC itu masih bagus. Ketika saya naik ke atas, bersihin tempat, saya lihat ada AC, saya hidupin tuh AC. Ternyata di AC-nya itu masih nyala normal, namun agak sedikit, nggak terlalu dingin lah, tapi cukup gitu kan. Oh ini nggak perlu pakai kipas nih. Saya beres-beres lah, pindah ke atas. Malam pertama saya tidur, seperti ada suara apa ya, kayak kelereng atau pokoknya sedikit main-mainan gitu. Ya terus saya biasa aja gitu. Itu sempat saya dengar memang. Jadi sampai sekarang itu sangat sering Om. Itu dari jam 3 sampai jam 4 subuh gitu, sebanyak suara orang main anak-anak ya. Suara meja dibanting, karena di situ penghuninya kebanyakan sih anak-anak sama ada gundurwo gitu. Jadi yang dari daerah sekitar komplek itu datang ke atas dulu Bang, baru mereka turun ke bawah. Jarang sih yang datang langsung dari dia masuk dari lantai 1 tiba-tiba saya jumpa lantai 2 itu nggak pernah. Biasanya mereka datang dulu dari lantai 3 baru turun ke lantai 2 gitu. Berarti dia datang dari seperti ada pos security-nya di situ untuk menjaga. Oke. Antara anak-anak dan gundurwo ini tadi ada hubungan apa ya? Itu kurang tahu sih Bang. Soalnya kalau saya berkomunikasi itu, kalau secara langsung saya nggak bisa paham gitu, karena suaranya macam suara orang ngomong nggak jelas gitu, berdengung-dengung gitu. Tapi kalau di dalam mimpi itu jelas,
Cuman kok dalam mimpi itu mungkin saya bertanya gitu, mereka tidak mau menjawab semua pertanyaan saya gitu, hanya sebagian saja gitu. Oke. Itu anak-anak sama Iya. gundurwo. Kira-kira gundurwo ini berbahaya enggak? Ataupun ya gimana gitu reaksinya ke kita gitu? Kalau untuk kita sih sebenarnya nggak berbahaya sih bang, karena mereka tidak bisa menyentuh kita. Cuman itu tadi ya, kalau mereka merasa terganggu gitu. Kalau tidak terganggu selama ini, mereka tidak pernah mengganggu gitu. Karena kalau misalkan kayak abang yang tadi gitu, abang pindah ke lantai 3 tiba-tiba bunyi gitu kan, jadi mereka masih terganggu gitu aja. Jadi mereka menampakkan eksistensi apa mereka gitu, menampakkan bahwa mereka ada di situ gitu. Dengan misalkan abang tidak bisa melihat, jadi mereka membuat suara kegaruhan gitu, mungkin begitu. Kalau untuk anak-anak tadi bang, Mm-mm. itu hanya sekedar bermain aja Hanya sih, sekedar itu, Bang. bermain. Hanya sekedar bermain Ya, aja. tapi sering sih. Ini sangat banyak, bukan 1-2 anak-anak di situ, mungkin ada 10 mungkin anak-anak. Itu bisa dibilang tempat itu udah seperti kampung Iya. kita dong. Oke, berarti gedung ini udah menjadi tempat kampung lah atau Iya, tempat sudah peng- sebenarnya tempatnya sudah angker gitu. Jadi itu udah seperti perkampungan mereka gitu, seperti rumah mereka gitu. Jadi makhluk itu sangat banyak sih. jadi dia kemanapun berkeliaran. Tapi balik lagi ke situ ya. Oke, kemudian nih bang, Heeh. waktu pergi dan pulangnya itu ada waktu tertentu nggak? Pergi Maksudnya ini mereka kan tinggal di gedung itu, Heeh. kan mereka punya aktivitas di luar juga nih. Ya, oh jadi sebenarnya mereka punya alam sendiri bang. Jadi mereka punya alam sendiri sebenarnya. Jadi terkadang mungkin seperti saya juga tidak bisa melihat mereka karena mereka pergi ke alam mereka gitu. Oh, berarti di selain dia tempat tinggalnya di situ, dia punya alam lagi. Iya betul. Itu saya pernah diundang ke alam mereka gitu. Jadi saya berjalan-jalan di tempat mereka gitu. Mereka juga punya, jadi mereka itu sangat ramai. Jadi ada yang bertani gitu, ada yang berjualan gitu. Baru cuman bedanya di alam mereka itu matahari tidak ada. Saya tidak pernah melihat matahari. Jadi seperti waktu maghrib ya, keadaan senja. Oke Bang Yusri, kita ini berarti udah memasuki pembahasan lain, karena ini Bang Yusri seperti Bang Yusri bilang mereka punya alam gitu kan. Oke, karena kan waktunya kita juga terlalu panjang, Iya. tapi kita masih melanjutkan cerita ini nanti di episode selanjutnya. Ya. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, dan kemudian untuk teman-teman yang telah sering menyaksikan channel saya, dukung terus dengan cara subscribe, like, komen, dan share apabila video ini bermanfaat. Dan selalu pantau updatean kami dalam beberapa bulan ini. Insya Allah saya akan upload terus video. Untuk video kali ini sampai di sini saja, dan tunggu video selanjutnya masih bersama saya, Odem dan Bang Yusri.